saat aku jatuh, terus udah parah banget kehidupanku, dan akhirnya aku tetap memutuskan untuk bertobat, aku mau berubah hidup aku kembali lagi ke Tuhan. Itu Tuhan jawab. Halo Bro dan sis semuanya, kita kembali lagi nih di Testimoni bersama Nana. Gimana kabarnya kalian guys? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan saat ini Nana lagi ambil lokasinya di belakang rumah, di taman. Dan kebetulan lagi musim semi, sekarang udah nggak dingin, nggak terlalu dingin kayak waktu winter gitu kan. Terus bunga-bunga lagi bermekaran, dan angin juga lagi nggak terlalu kenceng gitu. Makanya kita coba syuting di belakang rumah biar ganti suasana ya kan. Nah, kesempatan kali ini Nana lagi mau bersaksi tentang apa ya? Inti dari kesaksian ini adalah kembali ke kasih mula-mula gitu. Jadi waktu itu eh, ceritanya saat aku setelah mengalami baptisan selam gitu. Ini benarnya kisah tentang kejatuhan aku. Jadi setelah aku dibaptis, aku sempat mengalami kejatuhan rohani yang benernya saat itu aku diproses gitu kan. Jadi benernya setelah aku sampai sini, baru aku mengerti gitu. Aku renungkan kenapa waktu itu kejadian itu aku lewati itu. Nah waktu itu aku setelah baptis selam. Baptis selam itu lambang pertobatan kita ya, pertobatan mula-mula. Istilahnya kayak kita distempel jadi anak-anak Tuhan gitu kan. Nah setelah aku baptisan selam itu, dulu aku belum mengerti sama sekali tentang pertumbuhan rohani, buah-buah pertobatan gitu. Aku nggak ngerti sama sekali, nggak ngerti sampai sejauh itu karena masih baby rohani ya. Karena yang aku pikir ya udah aku tobat, hidup dengan baik, terus nanti hidup akan diberkati. Ternyata nggak sesimpel itu. Benernya banyak juga orang-orang Kristen yang akan mengalami pemurnian gitu kan. Nah itu sama aja kayak kita diuji gitu. Roh Kudus pun minta diuji gitu kan. Nah apalagi kita manusia ya, kita akan mengalami ujian kehidupan setiap saat itu biar kita semakin dimurnikan hati kita gitu, biar kerohanian kita semakin dewasa, kita semakin bertumbuh dan akhirnya kita berbuah gitu. Nah waktu itu aku nggak ngerti tentang ya karena waktu itu jarang baca Alkitab ya. Aku udah tobat tapi aku masih males gitu baca Alkitab. Kalau sekarang udah Tuhan sudah rubah gitu cara hidup aku sebagai orang Kristen. Dan dulu kan masih Kristen duniawi gitu kan, yang aku pikir oh ya udah ikut rajin ke gereja, terus aku ikut pelayanan gitu kan. Waktu itu pagi aku penyanyi ya, pelayanannya juga singer gitu kan yang aku masih dangkal rohani karena baru bertobat. Dan saat itu aku mengalami kejatuhan gitu karena aku mulai diproses kan. Ternyata proses yang aku alami itu panjang sampai bertahun-tahun gitu aku lewati, dan di total itu setelah baptisan selam sampai sekarang itu aku merasakan ujian kehidupan yang terus-menerus sampai aku berubah gitu. Itu 20 tahun lebih ya. Dari tahun 2005 sekarang udah 2026 gitu kan. Dan baru di tahun ini aku mengerti gitu. 21 tahun prosesnya sampai aku mengerti. Saat itu aku mengalami eh, proses yang Tuhan izinkan gitu di dalam pemurnian hati ini gitu. Dan aku memang pada saat itu belum mengerti tentang pertumbuhan rohani. Dan saat itu aku memang punya satu orang sosok panutan, orang Kristen gitu yang dekat sama aku. Dan dia itu memang pelayanan gereja, pelayanannya di atas mimbar. Terus kami sama-sama melayani dan aku melihat dia sebagai contoh gitu, contoh kehidupan orang Kristen karena dia yang terdekat gitu kan. Dan ternyata saat itu aku melihat dia juga bikin dosa, tapi di saat yang sama ya dia bikin salah sama aku. Terus di saat yang sama dia kayak merasa hal itu biasa aja gitu. Terus dia tetap bisa melayani. Terus akhirnya eh, aku mengalami kepahitan gitu. Itu jadi batu sandungan gitu buat aku. Dan akhirnya aku merasa semua orang Kristen gitu, jangan-jangan ya dia aja begitu gitu yang aku panut.
yang aku kira contoh yang baik, ternyata kehidupannya hari-hari jauh berbeda dengan saat dia pelayanan di mimbar gitu. Terus akhirnya aku merasa ya semua orang Kristen begitu gitu. Terus munafik lah kayak begitu gitu. Nah itu di pemikiranku saat itu. Terus akhirnya aku berhenti pelayanan. Aku merasa aku harus benahi diri dulu gitu. Tapi ternyata bukannya aku membenahi diri, aku malah semakin hancur, terjatuh. Karena saat kita nggak pelayanan, saat kita nggak ke gereja, itu dunia itu sangat kuat gitu mau menarik kita. Itu yang aku salah langkah waktu itu. Akhirnya aku berhenti melayani dan aku lupa sama Tuhan. Dan aku akhirnya saat itu fokus ke karir aja. Aku mau menggapai impian setinggi-tingginya gitu kan. Terus akhirnya aku mengalami kehancuran yang luar biasa. Aku udah merasa kekristenan ini cuman agama tradisi orang yang udah biasa dilakukan turun temurun gitu, rutinitas gitu kan. Karena ya contoh yang aku lihat itu kan salah gitu, dan sampai kepada satu titik di mana aku melihat dia mah kalau di Jakarta ya, kalau di gereja, kebanyakan gereja yang besar gitu, itu pelayanan di atas mimbar kan dapat persembahan kasih alias love gift ya, intinya dapat duit. Nah itu aku sampai berpikir, oh dia tetap pelayanan jangan-jangan karena memang dapat duitnya aja gitu. Dan itu pun karena dia adalah istilahnya Bani Lewi gitu kan, garis depan dia di atas mimbar pelayanan gitu, dan itu merupakan salah satu penghasilan gitu untuk ya itulah dia hidup dari situ gitu kan. Dan akhirnya di situ aku rasa ya berarti orang yang di atas mimbar itu dia di satu sisi dia tetap bikin dosa, hidupnya malah kayak orang dunia, lebih parah dari orang dunia gitu. Terus tapi dia tetap melayani di atas mimbar dan mungkin orientasinya adalah cuman mendapatkan duit gitu, persembahan kasih itu gitu, love gift-nya. Itulah hidup dia dari situ gitu. Dan aku ternyata salah juga waktu itu karena memang rohaniku masih dangkal saat itu, masih belum tahu apa-apa tentang kekristenan ya. Terus ya aku melihat bahwa ternyata orang Kristen begitu gitu. Padahal mungkin saat itu dia juga sebetulnya sedang diuji. Dia juga lagi mengalami ujian kehidupan gitu kan. Kita benar-benar sama-sama mengalami ujian kehidupan. Cuman saat itu aku nggak mengerti. Dan akhirnya aku benci banget sama orang Kristen. Aku udah berhenti pelayanan, aku lupa sama Tuhan, aku benci, aku pikir semua orang Kristen itu munafik. Gitu. Dan akhirnya aku benar-benar terjatuh secara rohani. Wah, hidupku hancur. Secara karir aku naik, terus sampai satu momen aku merasa hidupku semakin keruh. Terus ya aku juga waktu itu di testimoni sebelumnya sempat cerita ya tentang love life gitu kan. Aku memang mengalami kehancuran untuk kesekian kalinya gitu, selalu di love life gitu. Itu awal-awal. Dan akhirnya sampai satu titik aku memutuskan untuk aku mau memulai hidup baru gitu. Terus akhirnya aku bilang, Tuhan aku kayaknya udah gak bisa lagi tinggal di Jakarta gitu. Terus aku memutuskan mau ke luar negeri saat itu gitu. Dan waktu itu karena memang ada saudara tinggal di Taiwan, terus aku pikir ya aku mau mulai semuanya hidup baru di Taiwan. Dan akhirnya aku ke Taiwan. Terus aku pada saat kejatuhan itu, aku memang sesekali aku pikir, Tuhan kok rasanya hidup tanpa Tuhan itu kayak gak ada artinya. Terus aku mau teriak gitu, kayaknya rasanya Tuhan aku pengen kembali lagi gitu. Itu suara hatiku ya di dalam hati ini gitu. Dan aku masih belum mengerti kan, ternyata itu proses yang Tuhan izinkan agar rohaniku itu bisa bertumbuh gitu kan. Nah itu saat aku mulai hidup baru di Taiwan, akhirnya Tuhan pulihkan hati aku gitu, dari aku yang benar-benar benci banget sama orang Kristen, yang aku udah melihat gereja itu kayak palsu gitu semuanya. Akhirnya pelan-pelan Tuhan rubah loh. Tuhan rubah karena aku udah gak mengeraskan hati gitu. Jadi saat aku mulai di Taiwan itu kayak benar-benar aku mulai dari nol gitu. Aku udah
udah istilahnya kalau gelas tuh kayak air keruhnya udah aku buang dulu gitu. Nah sekarang udah mulai kosong lagi kan, aku mulai mengisi lagi hatiku. Aku mulai cari-cari gereja gitu. Nah itu yang puji Tuhan, karena uh, Tuhan itu selalu ya, sejatuh-jatuhnya kita, kalau kita tetap mau kembali lagi, kita mau bertobat. Hidupku udah hancur banget itu setelah kejatuhan rohani aku itu, parah sekali hidupku. Aku merasa bahwa saat aku jatuh, terus udah parah banget kehidupanku, dan akhirnya aku tetap memutuskan untuk bertobat, aku mau berubah hidup aku kembali lagi ke Tuhan. Itu Tuhan jawab, Tuhan tetap jaga kita. Tuhan tahu kalau anak-anaknya itu istilahnya aku dulu domba yang terhilang ya, domba yang hilang. Jadi Tuhan tetap tahu loh, seperti apa ada di Alkitab kan cerita tentang si anak yang menghambur-hamburkan duit bapaknya sampai pergi, sampai akhirnya duitnya habis ya kan, terus akhirnya dia makan sisa-sisa makanan dari dari babi gitu, makanan babi yang separah itu gitu. Terus saat dia kembali, ayahnya malah sangat sukacita ya, bukan yang ngomelin atau marah-marah, malah mau dibikinin pesta gitu. Itu yang terjadi loh di kehidupan kita gitu, bahwa perumpamaan itu menggambarkan bahwa itulah Tuhan gitu, itulah Bapa kita ya. Saat kita kembali lagi, Tuhan itu senang gitu. Dan akhirnya setelah aku bertobat untuk yang kesekian kalinya ya di dalam kehidupan aku bertobat lagi, dan ada satu gitu, ternyata saat aku terjatuh waktu itu, aku udah nggak merasakan kasih mula-mula gitu. Apiku mulai redup, dan akhirnya aku biarkan api itu redup sampai mati gitu. Dan aku kehilangan kasih mula-mula. Dan akhirnya sampai satu titik di mana aku merenung, dan sekarang aku baru mengerti gitu, bahwa saat kita kehilangan kasih mula-mula itu, kalau kita nggak berhati-hati, nggak bertobat, nggak balik lagi, itu hidup kita akan hancur bahaya. Gitu. Dan untungnya saat itu aku memutuskan untuk kembali lagi ke Tuhan, dan aku bertobat lagi, dan sekarang aku mendapatkan itu di ayat Alkitab tentunya ya, di Wahyu 2 ayat 4-5, sedalam-dalamnya dosa kamu, kamu berbuat dosa, bertobatlah, kembalilah seperti saat kamu waktu pertobatan mula-mula gitu. Saat kamu sebelumnya itu saat mula-mula bertobat itu, kita harus ingat gitu, kita harus mengingat bahwa pertobatan mula-mula, kasih Bapa mula-mula itu yang akan membuat api kita itu menyala gitu. Dan setelah itu aku sadar, aku mulai lagi ke gereja. Di situ di Taiwan ada waktu itu gereja anak-anak Indonesia, banyak kan anak kampus yang berjemaat di situ. Terus aku mulai lagi ikut ibadah gitu. Nah saat itu aku belum ketemu dengan bos aku, yang ternyata juga dia adalah anak pendeta gitu yang di Taiwan itu. Jadi saat itu aku masih belajar bahasa Mandarin di Taiwan, dan tentunya teman-temanku adalah anak-anak kampus gitu, walaupun usiaku jauh lebih tua dari mereka, karena memang aku udah benernya usia bekerja ya saat itu, tapi karena aku memutuskan untuk kembali sekolah ya kan, kalau kuliah itu kan belajar bahasa itu nggak ada batas umur gitu. Jadi ya teman aku banyak kan anak-anak muda saat itu, dan akhirnya sampai aku melamar di agency musik yang ada di Taiwan. Terus akhirnya Tuhan kasihlah agency musik ini gitu. Dan ya memang setelah aku memutuskan untuk bertobat, Tuhan kasih orang-orang yang anak-anak Tuhan juga gitu. Aku di dalam lingkungan, sejauh-jauhnya aku pergi ke luar negeri, Tuhan itu kasih orang-orang yang menjagaku adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya salah satunya bos dari music agency-ku ini, dia orang Taiwan loh gitu, dia bukan orang Indonesia. Dan dia ternyata almarhum papanya itu pendeta, dan sekarang kakaknya yang meneruskan. Jadi kakaknya itu sekarang juga pendeta gitu. Mereka punya gereja di Taiwan dan di Kanada gitu. Dan itulah yang bukti nyata gitu, bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Jadi di saat kita mau menyalakan api kita lagi, mau kembali ke kasih mula-mula kita, biar kita kembali berapi-api lagi gitu kan, itu Tuhan akan sangat sangat senang. Yang aku alami ya, itu pasti
dialami oleh semua orang juga gitu, yang benar-benar mau bertobat lagi, mencoba lagi ke dalam kasih Bapa mula-mula itu. Dan ya kalian pasti akan merasakan deh, kalau misalnya kalian nih saat ini mungkin ada teman-teman yang lagi dalam keadaan sama seperti aku gitu, udah empet banget sama orang Kristen gitu, benci banget ngeliat orang Kristen. Coba bertobat lagi deh. Karena masalahnya mereka juga lagi mengalami pengujian di kehidupan mereka masing-masing gitu kan. Dan kita harusnya benar-benar kembali lagi ke Tuhan gitu. Jangan bergantung sama manusia. Kita akan kecewa ya, balik lagi ya. Kalau kita bergantung sama manusia, kita akan kecewa gitu. Dan kalau kita menyerahkan semuanya sama Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan gitu. Dan itu yang terjadi di kehidupan aku. Jadi waktu di Taiwan aku mulai hidup dari nol lagi kan, karir pun merintis lagi dari nol gitu. Puji Tuhan, Tuhan kasih juga dunia musik di sana. Dan akhirnya satu momen aku diterima audisiku kan waktu itu, beberapa bulan jadi penyanyi di sana di music agency. Tuhan kasih hadiah gitu, hadiah yang nggak bisa dinilai dengan uang. Jadi dulu memang aku punya kerinduan saat aku mula-mula berkarir di Indonesia kan. Aku bilang, Tuhan, aku pengen banget punya konser pribadi gitu kan. Biar aku tahu kalau bikin konser itu kan harus jadi seseorang dulu gitu kan. Kalau bikin konser musik orang nggak tahu siapa lo gitu, nggak ada yang mau nonton gitu. Ternyata guys, nah ini momen berharga banget yang Tuhan kasih gitu. Jadi ternyata konser aku itu Tuhan kasih di Taiwan gitu ya. Aku nggak nyangka sebelumnya. Karena agensi musik aku cuma bilang gini, Nana, kita ada job nih untuk event dari gubernur kota Taitung gitu di Taiwan, gubernurnya Taitung. Dan itu aku karena baru banget tinggal di Taiwan, aku waktu itu tinggal menetapnya di Taipei, sekolah belajar bahasa Mandarin di Taipei gitu. Dan aku nggak pernah tahu ada tempat namanya Taitung gitu kan. Nah, ternyata Bapak Gubernurnya ini mengundang, mereka lagi cari talent karena mereka setahun sekali itu rutin bikin acara ini gitu, acara konser musik ternyata. Dan saat itu mereka lagi cari penyanyi jazz yang bisa dikolaborasikan dengan uh, orkestra orkestra klasik gitu. Jadi mereka lagi mau berkolaborasi antara musik klasik dengan jazz gitu. Dan akhirnya melalui agensi musikku ini dia nawarin gitu, apalagi yang istilahnya aku ini uh, orang luar negeri ya gitu kan, orang luar negeri yang pasti akan jadi sesuatu yang menarik buat mereka gitu. Terus akhirnya aku latihan beberapa kali dengan para musisi yang dari Taiwan itu. Mereka adalah mereka pendidikannya udah dari US, ada yang dari Philharmonic Orchestra. Dan mereka itu luar biasa lah, senior dalam bermusik ya. Orang-orang udah panggil mereka lause ya kan, udah guru ya, gurunya musik gitu. Sedangkan aku siapa gitu kan. Nah itu lagi, Tuhan kasih aku bukti bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan aku. Kalau aku mau bertobat, hidup aku mau berubah, akhirnya Tuhan kabulkan tanpa aku sadari gitu. Dan ternyata aku nggak tahu mula-mula ternyata itu konser pribadi aku gitu. Jadi pas aku sampai kota Taitung, aku sampai sana, aku kaget. Aku naik pesawat waktu itu kan, landing di airport, terus ada yang jemput. Nah, pas udah nyampe mau deket ke lokasi acara, itu tuh di sana tuh kayak model pelabuhan Ratu, tapi jalanannya lebih lebar dan lebih terstruktur, terorganize dengan baik gitu. Jadi mereka ada gunung di tempat itu, di Taitung itu ada gunung dan ada laut di satu tempat gitu. Dan itu indah sekali. Dan yang bikin aku kaget adalah sepanjang jalan saat aku masuk ke lokasi acara, itu ternyata ada bendera besar-besar ditaruh gitu, spanduk berkibar. Itu foto aku. Aku kaget, itu kayaknya aku kenal deh, itu foto gue gitu, yang kaget banget. Terus ternyata mereka juga bikin selebaran besar-besar banget gitu, yang gede sekali kayak kertas HVS gitu. Aku lihat fotoku besar sekali, aku kaget juga kan, karena di meja itu kan akhirnya aku dibawa ke satu tempat untuk
breakfast dulu untuk makan pagi karena waktu itu penerbangannya cukup pagi. Terus akhirnya setelah aku makan, aku lihat banyak sekali poster aku di meja itu selebaran-selebaran. Wah, aku bilang, ini kayak konser tunggal ya, konser Nana nih. Aku kaget gitu, dan itu waktu itu nama KTP-ku, jadi bukan Nana. Ya, Nana kan nama panggung ya. Karena waktu itu semuanya harus legal, jadi harus sesuai dengan nama paspor aku. Dan aku nggak tahu itu ternyata konser ya kan. Jadi yang mereka taruh itu Ratna Juwita gitu. Itu nama asliku ya guys, di paspor. Dan Ratna Juwita, ini gue dong gitu. Kaget sekali. Terus saat aku Tuhan bawa lagi masuk ke dalam lokasi konser, itu aku sampai nggak bisa ngomong, aku nggak bisa berkata-kata. Konsernya itu di tengah laut guys, jadi itu background panggungnya itu ocean, yang bener-bener backgroundnya itu laut terbuka, dan di situ ada foto aku juga besar sekali gitu. Oh my god, aku nangis terharu sampai aku bilang, Tuhan, ini benar-benar kayak istilahnya kalau kalau kita baca Bible itu kayak sang bapak itu yang anaknya lupa gitu terus kembali, itu kayak sang bapak itu lagi kasih pesta gitu besar-besaran karena anaknya kembali gitu. Itu yang aku alami gitu. Jadi secara rohani ya. Jadi saat aku udah kembali lagi ke Tuhan, saat aku mulai lagi, ternyata Tuhan kasih gitu. Tuhan mau kasih tahu, ini loh nak gitu, bahwa di dalam Tuhan itu kalau Tuhan berkenan, hidupku udah mulai berkenan lagi sama Tuhan, impian yang seperti apa sih gitu yang kamu mau gitu ya, Tuhan kasih gitu. Sorry guys, aku jadi terharu lagi nih karena mengingat kebesaran Tuhan yang luar biasa gitu. Dan akhirnya konser itu sangat berkesan banget. Menurut aku itu panggung termegah seumur hidup aku yang aku pernah tampil di dalam semua event yang aku perform gitu. Panggung itu panggung termegah, dan hadiah terbesar adalah mereka pelajarin satu lagu ciptaan aku, judulnya Yang Penting. Nah itu udah lagu lama banget itu aku ciptain, dan saat itu mereka lihat di YouTube. Akhirnya lagu itu gitu, lagu Yang Penting itu mereka pelajari gitu, para musisi ini ya, musisi klasik ini. Terus akhirnya kita mainin lagu itu, dan waktu itu yang nonton itu ada berapa ratus orang, kebanyakan para nelayan gitu karena kan deket laut ya, jadi banyak para nelayan yang nonton gitu. Terus ada juga mungkin orang Indonesia ya, mungkin dipikir Juwita itu Juwita Bahar jangan-jangan mereka pikir penyanyi dangdut. Ternyata pas nongol nggak taunya Nana Juwita ya. Nah itu mereka nyanyi lagu aku gitu, lagu aku yang pop Justin Bieber gitu, kayak baby 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 model gitu loh. Nah itu judul lagunya Yang Penting Kita Bahagia gitu. Itu lagu Indonesia guys. Dan sampai lucunya si pemain cello ini ada teman aku orang Taiwan, luar biasa, dia bawa mikrofon keliling satu-satu ke penonton. Jadi orang Taiwan itu ngomong yang penting gitu sampai ke bapak gubernur, ibu gubernurnya juga ikutan nyanyi. Oh my god, semua itu karena anugerah Tuhan. Luar biasa. Guys, kemarin aku langsung periksa foto-foto lama. Ternyata masih ada foto-foto yang aku simpan dari acara tersebut. Aku awalnya mengira di acara itu akan ada penyanyi lain, ternyata cuma aku penyanyinya. Dan ini foto pas Bapak Gubernur Taitung memperkenalkan kami di depan penonton. Dan ternyata guys, beliau juga orang Kristen. Aku sempat lihat di Facebook, beliau juga lagi bicara di atas mimbar gereja. Tuhan Yesus luar biasa. Dan aku nemu video juga, source-nya dari YouTube Government Taitung. Di video ini aku lagi nyanyi lagu Mandarin di konser yang sama. Itu momen yang bagi aku paling berharga. Panggung besar yang pernah aku punya, konsernya Nana gitu, konser aku pribadi yang berkolaborasi dengan para senior musik klasik di Taiwan gitu ya. Itu hadiah terbesar yang Tuhan kasih ketika aku bertobat gitu. Dan itu nggak bisa dinilai sama materi ya. Di situ
aku merasakan kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan tetap sayang sama aku gitu. Dan dari situ mulailah aku pulih pelan-pelan pulih, dan ada lagi ujian kehidupan yang lain-lain ya setelah itu tentunya. Dan udah cukup banyak pengalaman yang sudah aku ceritakan teman-teman semua di testimona gitu. Kalian bisa ya, kalau penasaran ceritanya bisa play satu-satu. Mungkin nanti aku rangkup suatu saat gitu dari awal aku bertobat sampai cerita-cerita yang kisah-kisah yang aku alami setelahnya gitu, biar bisa jadi susunan yang rapi gitu kalau mau denger ceritanya ya. Karena kalau zaman dulu kan tulis buku, kalau zaman digital sekarang mungkin buku udah nggak terlalu uh, orang banyak rajin mau baca buku ya kan. Makanya kenapa aku memutuskan untuk uh, membuat konten testimoni ini biar orang lebih gampang mendengar gitu. Nah, kenapa aku uh, ngomong cuman di background begini aja, simple, karena aku berharap biar kalau orang dengar itu uh, dengar podcast gitu, kayak dengar podcast ya, walaupun ini bukan podcast ya, ini cuma cerita aku pribadi gitu kan, belum sampai sejauh itu gitu. Tapi nggak usah lihat gambarnya, denger aja suaranya gitu, biar kalian ikut diberkati gitu, biar kalian yang mungkin lagi mengalami kisah yang mirip-mirip sama aku juga diberkati melalui kesaksian yang aku berikan ini gitu. Dan intinya kalau kita kembali lagi kepada Bapa, kita rindu lagi kasih mula-mula gitu, separah-parahnya dosa kita. Yang penting kita mau bertobat, kita rubah lagi hidup kita, mulai lagi seperti awal, saat awal-awal kita pertobatan gitu. Itu niscaya Tuhan akan berkenan. Kalau Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita, apapun yang kita jalani, itu anugerah Tuhan akan senantiasa bersama-sama gitu di dalam kehidupan kita. Percaya anugerah berkat Tuhan itu selalu ada. Yang penting kita fokus dulu ke Tuhan. Selebihnya Tuhan akan tambah-tambahkan. Itu sih pada kesempatan kali ini guys yang mau aku sharingkan gitu. Dan udah mulai panjang lagi nih, dan sepertinya memang sudah sampai sini dulu teman-teman testimoner semuanya. Terima kasih banyak loh untuk kalian yang selalu setia dengerin kesaksian aku, dan semoga kesaksian kali ini juga bisa menjadi sesuatu buat kalian, dan bisa meneguhkan hidup kalian, bisa kita saling menguatkan ya. Mungkin suatu saat juga apinya redup lagi, kita nggak pernah tahu ujian seperti apa lagi yang akan aku alami gitu kan. Tapi aku percaya di circle kita, teman-teman juga mungkin yang baru bergabung di Testimona gitu, dan di circle aku pribadi yang teman-teman rutin dengan Testimona, yang kita benar-benar ketemu tatap muka langsung gitu, dan kalian itu benar-benar sangat menguatkan hidup aku gitu. Jadi kita saling topang. Dari kesaksian ini pun semoga banyak hati yang dipulihkan, dan semoga banyak jiwa-jiwa yang kembali lagi ke Tuhan gitu. Haleluya, amin. Terima kasih banyak ya Testimoners. Kita ketemu lagi Jumat depan di jam yang sama, yaitu jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi apapun yang kalian hadapi sekarang, maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.